Ketemu lagi Kisanak di diskusi Bougainville yang nanti ini akan membahas kejadian atau yang dialami. Jangankan di tempat Anda ya, di tempat saya pun sering terjadi hal-hal yang ditanyakan ya, yang ditanyakan kemarin. Ini ya, termasuk salah satunya ini. Kenapa bunga apa itu? Tidak seimbangnya muncul bunga itu keterlaluan di sana. Keterlaluan istilahnya ada yang masih benih ya, masih benih, ada juga yang sudah puncak dan sudah pasti akan rontok nantinya. Di sini juga ada di sana. Nih, seperti ini contohnya nih. Ya, Singapura kuning dan merah pantai ini ya. Ini juga mengalami hal yang sama nih, saya jelaskan nanti ya perlahan penyebabnya di sana. Penyebabnya itu ada di mana? Kenapa bunganya seperti itu? Nah, itu semua karena cabang terlalu tua. Nah, ketuaan yang tidak imbang dengan yang lain nih seperti ini muncul duluan, yang sudah tua bunga ini sudah puncak kok, tua puncak nih ya, ini sudah puncaknya ini. Sementara yang lain masih baru muncul putih-putih bunga ini. Kalau di sini nih ya seperti ini, kita potesin di sana ya, kita potesin nih. Kalau kalian lihat ini tua, nah ini masih benih ya cabangnya. Kenapa yang muncul duluan? Nah, tidak seimbang itu nantinya di sana di masa puncak, dia rontok, sementara yang lain di masa puncak di sana ya. Yang kita potes tadi akan rontok tuh seperti ini. Itu karena ya cabang yang kita potong itu tuanya tidak imbang di sana, tidak imbang, jadi terlalu tua sehingga memunculkan bunga terlebih dahulu, meskipun pemangkasannya itu pada hari yang sama, pemupukan pada hari yang sama, karena memang mereka kan satu batang ya. Nah, itu masalahnya ada di cabang di sana ya, di cabang ya. Seperti ini nih, memang pemangkasan ada yang kita detailkan khusus, ada yang biasa pangkas-pangkas secara umum ya di sana. Seperti ini agak detail di sana kalau seperti ini ya. Ini kalau berbunga sudah dipastikan rata di sana, seperti ini nih akan rata ya. Ini agak detail seperti ini. Jadi pemangkasan memang diteliti per cabang, per ujung cabang ya pemangkasannya. Jadi itu di sana penyebabnya ya, kenapa munculnya terlebih dahulu, bahkan di masa puncak mereka rontok, sementara yang lain di masa puncak. Itu penyebabnya ada di cabang yang memang terlalu tua di sana ya. Nah, seperti ini nih tidak semuanya muncul di sana ya, di tempat saya itu tidak semuanya juga muncul. Nah, ini ya, ini terlalu muda di sana. Kemarin terlalu muda, yang sulit muncul nih agak muda sedikit. Sementara yang dipangkas duluan nih seperti ini nih agak tua di sana ya, agak tua. Jadi mereka memang muncul sendiri ya. Kok muncul sendiri, muncul duluan. Nih seperti ini agak tua seperti ini di sana. Nih ya. Sekali lagi juga dalam teknik pemangkasan termasuk jenis supia ini harus cabang betul-betul tua ke sana. Jika kalian ingin memiliki bunga yang secara maksimal ya munculnya itu bagus rata ya. Nah ya di sana itu tadi ya yang bisa kita sampaikan, kenapa muncul duluan bahkan di masa puncak rontok, sementara yang lain masih di masa puncak. Itu penyebabnya ada di tadi di sana ya, cabangnya memang tua. Nah, tua sekali. Yang lain sementara setengah tua. Itu penyebabnya di sana. Nih ya. Ini juga ada yang puncak, yang hampir puncak di sana, sementara masih keluar benih-benih. Ini kita ambil contoh-contoh apa yang dipertanyakan di sana tuh. Seperti ini nih. Ini nggak akan muncul, yang kita pegang nih nggak akan muncul bunga di sana ya, karena sudah kalah nutrisi, kalah makan sama yang berbunga. Bunga itu makanannya banyak sekali di sana ya. Bunga itu makanannya banyak. Makanan paling ujung, proses paling ujung, jadi makanan paling ujung. Makanya ya kalau ya sudah berbunga lebat itu media agak cepat kering, karena memang butuh asupan makanan yang tinggi melalui air ya di sana, bukan melalui pemupukan. Nah ya,
Kalau seperti yang dulu-dulu kita sampaikan ya Kisanak ya, teknik pemangkasannya diteliti, dikhususkan itu memang bunganya bisa rata, rapat, padat Kisanak ya. Tetapi kalau seperti ini tadi ya, ini juga nih mengalami ini ketuaan juga ini Kisanak, ketuaan, jadi seperti itu ya, tidak imbang Kisanak, tidak imbang dengan cabang yang setengah tua. Tetapi sebetulnya ya, ada juga mereka nanti di masa puncak itu akan ketemu di sana ya. Tetapi meskipun rata padat tetap saja akan tua, bunganya tua, sementara yang lain masih indah-indahnya di masa puncak. Nah, kalau anggur seperti ini jarang mengalami kesalahan di sana. Kalau jenis anggur jarang mengalami kesalahan, asalkan kalian ya setiap ujung jangan lupa untuk dipotong. Jadi pemotongan, pemangkasan, pembungaan itu harus serempak untuk jenis ini Kisanak, kalau ingin memiliki bunga yang lebat padat. Nah, bahkan pohon ini nanti akan tertutup oleh anggur jika pemangkasanmu itu benar-benar tepat Kisanak ya, benar-benar tepat. Nih ya, ini nanti akan penuh dengan bunga Kisanak. Pohon ini akan tertutup oleh bunganya ini, karena jenis bunga anggur ini salah satu ID ya, yang kalau makin tua itu bunganya makin menunduk Kisanak, makin menunduk. Nah, itu yang akan menutup celah-celah kosong ya, celah-celah kosong, sehingga pohon ini akan tertutup, seolah-olah tertutup oleh bunga. Itu ciri khas ini ya, ciri khasnya ya, ciri khas ID ini. Oh ya Kisanak ya. Jadi juga yang sering bertanya itu bagaimana melebatkan bunga Paris. Nah, itu sudah kemarin kita jelaskan secara detail Kisanak ya. Kalau kalian ingin memiliki bunga yang lebat rimbun itu harus punya seperti ini Kisanak. Entah Singapura, entah daun lebar, itu harus punya seperti ini. Saya selalu memberikan contoh-contoh bunga yang sedikit istimewa ya Kisanak ya, sedikit istimewa. Jadi supaya bisa kalian lihat, beginilah kalau ya yang kita posting kemarin tuh, kalau bunga itu memang betul-betul rapat padat itu harus punya yang seperti ini Kisanak ya. Nih, seperti ini, yang seperti apa? Rimbunkan dulu, dibentuk dulu pencabangannya, baru bagian atas dirimbunkan seperti ini. Sudah pasti ini Kisanak kalau kalian seperti ini, memiliki seperti ini ya, bunga akan lebat, rata dan padat. Jangan menuntut kalau cuma 2 cabang 3 cabang ingin rimbun seperti ini kecil rimbun. Nah, seperti ini nggak mungkin 2 cabang 3 cabang Kisanak ya, harus banyak cabang, dirimbunkan dulu ya Kisanak ya, dirimbunkan dulu, jangan terpengaruh oleh apa itu, pengen bunga teman-temannya yang rimbun-rimbun, jangan dulu Kisanak, dirimbunkan dulu ya, usahakan rimbunkan dulu. Simak video-video saya sebelumnya ya Kisanak ya, supaya agak lebih paham. Nanti kalau kurang paham bisa kalian masuk ke inbox sana atau berkomentar, pasti saya jawab ya. Nih ya penjelasannya tadi kenapa seperti itu tadi ya Kisanak ya. Nah ya, memang di sini juga sering mengalami ini juga masa puncak, sementara yang lain masih dalam benih-benih bunga. Itu masalahnya cabang Kisanak ya, cabang yang tidak seimbang, cabang yang tidak seimbang ya, tuanya keterlaluan, tua-tua keladi, seperti siapa Kisanak? Seperti saya. Nah ya, ini juga puncak Kisanak yang kita pegang ini. Sementara ini puncaknya seperti ini Kisanak warnanya ya. Sementara yang lain baru keluar benih-benih bunga. Nah, itu masalahnya Kisanak ya, sudah kita sampaikan, yaitu tentang cabangnya yang terlalu ketuaan. Tetapi itu sebetulnya nggak berpengaruh amat Kisanak. Kalau kalian mau mempertahankan bunganya, masa puncak pun kalian foto atau kalian pandang pun apa itu bisa mengimbangi bunga-bunga yang masih muda tadi ya Kisanak ya, bisa mengimbangi sebetulnya ya. Nah ya Kisanak ya, yang bisa kita sampaikan, semoga seperti ini juga sedikit bisa menginspirasi ya Kisanak, bagaimana pembungaan seperti ini bisa lebat. Nah ya Kisanak ya, selamat pagi.